Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Thank you banget buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir, atau mungkin baru dengerin podcast gue hari ini. Gue thank you banget buat kalian. Dan buat kalian yang baru dengerin podcast gue hari ini, kalau misalkan mau cek podcast gue yang sebelumnya, ada di Apple Podcast, ada di YouTube, ada di Anchor, dan di Spotify. Dan gue thank you banget buat kalian semua yang udah dengerin, udah kontak gue lewat DM, email, dan lain-lain. Atau mungkin udah komen dan share ke teman-teman kalian dan kerabat kalian atau keluarga. Thank you banget karena kalian udah nge-share. Jadinya banyak banget yang mulai mendengarkan podcast gue di banyak platform tadi yang gue udah sebutin gitu. Nah, gue kemarin sebelum podcast yang sekarang kan kita udah ngomongin sesuatu yang mengenai gender ya, mengenai sesuatu yang bisa dibilang kayak stigma atau stereotip gender di masyarakat, kayak misalkan cewek harus gini, cowok harus gitu. Dan hari ini di podcast yang sekarang ini gue mau membicarakan sebuah topik yang apa ya, ini tuh mungkin lu bakal sering dengerin sih, atau mungkin gimana ya, gue nggak tahu ya. Cuman mungkin sebenarnya lu tahu tentang hal ini, lu aware dengan hal ini, tapi mungkin lu nggak terlalu mikirin, karena sebenarnya topik yang bakal gue bahas hari ini tuh sebenarnya udah banyak yang bikin lagunya gitu, banyak yang bikin tentang topiknya, banyak yang bikin tentang lagu tentang topik ini, atau bikin tentang podcast tentang yang bakal gue omongin ini. Tapi mungkin kayak apa ya, mungkin nggak terlalu banyak yang fokus sama hal ini gitu. Jadi di podcast hari ini gue bakal ngomongin sesuatu yang namanya semua orang punya salah terhadap diri sendiri, atau bisa gue singkat adalah topik di mana gue mau ngomongin mengenai memaafkan diri sendiri gitu. Forgive yourself. Ya gitulah intinya. Jadi langsung aja kayak bisa gue mau kasih dulu kenapa sih kok gue masih mau ngomongin tentang hal ini. Padahal yang namanya forgive yourself itu kan sebenarnya orang-orang udah banyak bikin tentang topik ini ya, dan banyak banget kayak misalkan lagunya siapa tuh, lagunya si Baskara tuh siapa, Hindia kalau nggak salah, itu juga kan udah pernah bikin lagu yang topiknya sebenarnya tentang seperti ini. Terus ada juga ya banyaklah musisi-musisi Indo di luar sana yang bikin topiknya itu dijadiin lagu gitu. Nah, kenapa gue pengen ngomongin topik tentang forgive yourself ini atau memaafkan diri sendiri gitu. Jadi ini tuh kan sebuah hal yang sebenarnya, kalau menurut gue ya, sebuah hal yang sebenarnya menjadi salah satu penyebab terbesar kenapa kok banyak banget orang yang bisa dibilang merasa down, merasa apalagi ya, insecure, atau merasa gagal, merasa tidak ada daya juang dan tidak ada konsistensi gitu. Jadi ini tuh bakal nyambung sama podcast gue yang sebelumnya, yang dimana gue ngomongin tentang konsistensi, dimana gue ngomongin mengenai insecure, di mana gue ngomongin tentang kegagalan. Gue belum deh kayaknya. Lupa gue. Ya kayak misalnya gitu deh. Maksudnya kayak podcast gue yang sebelumnya mengenai kegagalan tersebut atau insecure dan lain-lain tersebut. Nah, ini tuh sebenarnya ada hubungannya, yang dimana ini tuh mungkin menurut gue bisa dibilang kayak salah satu penyebab terbesar gitu. Dan habis itu ini tuh bakal terbayang terus, hal yang bakal terbayang terus kalau misalkan lo tidak tahu cara untuk bisa apa ya, kayak misalkan bisa memanagenya gitu. Kayak kalau misalkan lo nggak bisa memanagenya, lo nggak bisa mengaturnya, lo nggak bisa mengkontrolnya gitu ya, lo nggak bisa seperti itu tuh ya, yang terjadi adalah lu bakal terbawa terus sampai kapanpun. Even itu lu mau sampai tua nanti pun, ini bakal ada dampaknya kalau misalkan lu tidak bisa mengatur hal tersebut, hal yang bakal gue jelasin pada hari ini. Dan habis itu kadang
banyak banget orang yang nggak bakal sadar kalau misalkan ini tuh sebuah hal yang penting. Jadi mereka tuh kayak oke, ini adalah sebuah hal yang bisa dibilang kayak hal biasa deh, kayak hal yang nggak terlalu harus dipikirin atau gimana pun. Cuman sebenarnya kalau misalkan lu nggak mikirin secara penting gitu, lu nggak mikir hal ini sebagai sesuatu yang penting, itu bakal banyak dampak yang nanti gak bakal gue jelasin dampaknya, dimana bisa berpengaruh pada diri lu sendiri gitu. Dan habis itu yang terakhir adalah ini tuh bisa gue bilang menjadi sebuah podcast yang khusus buat kalian semua yang lu punya rasa dendam sendiri, lu punya rasa kesel sendiri, lu punya rasa benci sendiri terhadap kegagalan atau aib lu di masa lalu gitu, yang dimana lu tuh selalu merasa gagal akan hal tersebut ketika lu inget-inget lagi, atau misalkan lu malu dengan hal tersebut kalau misalkan lu inget lagi gitu. Nah, itu dari beberapa hal yang penyebab kenapa sih gue mau ngomongin tentang hal ini. Nah, kita langsung masuk ke isinya aja. Kalau misalkan kita ngomongin yang namanya kesalahan kan pasti semua orang punya kesalahan dong. Lu pernah punya salah di masa lalu, nggak cuma sama orang lain, tapi sama diri lu sendiri. Misalkan lu udah tahu kalau misalkan si Instagram OL Shop A itu sebenarnya itu dia beli follower, atau enggak dia penipu misalkan. Nah, lu tahu kalau misalkan seperti itu, tapi lu kayak kayak nggak percaya gitu, kayak ya udahlah bodo amat, gue coba aja. Ternyata habis itu lu menghabiskan uang 5 juta misalkan untuk OL shop itu, dan akhirnya lu ditipu. Itu kan gagal untuk diri sendiri. Kalau misalkan gagal atau salah sama diri orang lain, misalkan lu nyakitin orang tua lu, misalkan hati orang tua lu, habis itu lu bikin kecewa temen lu, bikin kecewa pasangan lu, mantan lu misalkan. Itu untuk contohnya kalau misalkan lu membuat salah kepada orang lain, membuat kegagalan kepada orang lain gitu. Tapi mungkin lu pernah gak sih ngerasa yang namanya menyesal gitu, dalam arti kayak lu selalu menyesal sama diri lu sendiri. Kenapa sih kok gue dulu harus seperti itu, kenapa kok gue dulu gak bisa seperti ini, kenapa kok gue dulu tuh harus melakukan hal tersebut, kenapa, dan lain-lain, kenapa. Jadi bener-bener kayak lu selalu menyalahkan diri sendiri, lu menyesal banget. Mau sampai kapanpun lu ingat-ingat lagi permasalahan itu, lu ngerasa kayak lu tuh orang paling bego gitu, lu orang paling gagal gitu. Nah, yang namanya nyesel kayak penyesalan terhadap diri lu karena lu sudah merugikan diri sendiri atau orang lain. Kalau misalkan lu tidak mengampuni si kesalahan tersebut, kegagalan tersebut, yang ada justru bakal menciptakan sebuah dampak tersendiri bagi diri lu. Kayak misalkan contohnya lu punya rasa dendam nih. Misalkan lu punya rasa dendam karena lu pernah menyakiti temen lu misalkan, atau enggak bikin kecewa temen lu, hingga akhirnya lu dendam sama diri sendiri, dan akhirnya lu mulai menjauhi diri dari sosial. Misalkan lu nggak mau lagi bersosialisasi dengan orang lain, dan habis itu lu juga mungkin aja karena itu lu jadi minder sama orang lain, lu jadi insecure sama diri lu sendiri, lu jadi nggak punya rasa percaya diri sama diri lu sendiri, dan itu yang membuat ya diri lu makin sulit untuk berkembang gitu. Dan itu kan ujung-ujungnya nyambung lagi sama podcast gue yang sebelumnya ya. Jadi cek ya podcast gue yang sebelumnya. Gitu. Nah, dari tadi kan gue udah bilang tentang yang namanya kegagalan tersebut. Habis itu masalah yang lu bisa timbulkan di masa lalu itu, kalau misalkan lu tidak memaafkannya bakal punya dampak sendiri gitu. Nah, apakah rasanya kalau misalkan lu punya kesalahan di masa lalu tapi lu nggak bisa memaafkannya? Gini, gue juga punya permasalahan di masa lalu, gue juga punya kesalahan di masa lalu, gue juga punya penyesalan di masa lalu. Gini deh, even gue sebagai seorang yang sekarang bikin podcast dan bisa dapat audiens yang lumayan banyak sampai sekarang, terus gue bisa konsisten dengan topik gue yang gue bikin terus menerus gitu ya. Tapi gue pun pernah punya kesalahan di masa lalu. Jangan jauh-jauh, misalkan gue punya salah dalam memasukkan topik yang harus gue omongin kemarinnya, misalkan kayak misalkan waktu
awal-awal gue bikin podcast, misalkan gue punya salah di sini, gue punya salah di situ. Itu yang paling simple aja, yang paling simple itu. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin permasalahan yang besar gitu ya, permasalahan yang besar, kalau misalkan gue bisa ceritain dari sekarang, gue punya rasa penyesalan ketika gue umur 18 tahun. Ketika gue emosi gue masih meluap-luap, gue masih idealis dengan apa yang gue pikir di dalam otak gue masih ceroboh gitu orangnya. Ya gue mikir kayak di umur 18 tahun setelah gue lulus dari SMA, kan gue kan sempat kuliah beberapa bulan, 3 bulan. Kayaknya bosan gak sih gue ceritain tentang ini, tapi enggak deh. Tapi ya emang ini penyesalan, maksudnya kayak ini pelajaran hidup paling penting gue sih. Jadi gue pengen share buat kalian aja. Jadi nggak apa ya, buat kalian yang udah dengerin terus menerus tentang gue kuliah, jangan bosen deh. Jadi gini, gue sempat kuliah 3 bulan, dan di situ gue ngerasa hebat kan. Gue udah pernah cerita ke kalian yang dengerin dari lama ya. Gue ngerasa hebat, gue ngerasa kayak wah, gue punya segalanya deh, gue nggak bakal gagal di situ. Hingga akhirnya di situ tuh gue mulai keluar kuliah karena gue yakin gue bakal jadi orang sukses, padahal gue belum punya apa-apa. So iya aja gitu gue. Hingga akhirnya ternyata gue salah. Gue apa ya, gue istilahnya gue hilangkan kesempatan untuk dapat pendidikan pertama. Terus hubungan gue sama apa, pacar gue waktu itu jadi jelek. Abis itu gue jadi nggak punya banyak temen waktu itu. Terus gue jadi, wah gue langsung jadi kayak apa ya, gue langsung jadi kayak bener-bener kesepian, dan gue nggak punya tujuan hidup lagi di situ. Dan kalau misalkan gue bisa bilang ke kalian, apakah gue punya rasa menyesal? Ada, pasti gue nggak bakal bohong. Pasti gue punya rasa sesal sedikit dah. Kayak misalkan, kenapa gue harus keluar gitu? Kenapa gue harus punya pikiran kayak gue udah punya segalanya? Jadinya kan gue nggak bisa kayak orang-orang normal gitu. Gue nggak bisa kuliah kayak orang-orang biasa gitu. Terus kenapa gue harus apa ya istilahnya? Kenapa gue harus gak fokus sama diri gue sendiri? Kenapa gue harus fokus sama orang lain? Jatuhnya gue malah jadi overprotective sama cewek gue waktu itu, dan habis itu hingga akhirnya hubungannya nggak bagus, dan habis itu selesai gitu. Gimana kalau misalkan ternyata cewek gue waktu itu ternyata adalah the right person at the wrong moment, misalkan kayak kayak misalkan apa namanya, seseorang yang benar di waktu yang salah misalkan. Kenapa harus seperti itu? Terus kenapa gue nggak balik lagi kuliah? Kenapa gue malah jadi seperti ini sekarang? Gue malah jadi kerja sendiri dan hustling sendiri. Kenapa gue harus seperti itu? Dan di situ tuh kadang ada beberapa hal yang bikin gue teringat lagi di masa-masa kedepannya gitu. Gue jujur aja, mungkin beberapa bulan dari sekarang, beberapa hari dari sekarang misalkan ya, gue pasti bakal mengingat-ingat masa lalu gitu. Masa-masa dimana gue gagal, masa-masa dimana gue down banget, masa-masa dimana gue tuh menyentuh titik apa ya, titik rendah di dalam hidup gue gitu. Dan itu tuh merupakan sebuah hal yang mungkin bisa dibilang kayak ya, itu bakal mengingatkan gue terus terhadap jati diri gue yang sebenarnya, mengingatkan gue terhadap titik rendah yang pernah gue lewati. Tapi ternyata ada sesuatu hal yang sebenarnya tuh gue pelajari dari sana. Gue pelajari dari dari pengalaman tersebut, sehingga akhirnya gue bikin podcast yang judulnya tentang hari ini, tentang memaafkan diri sendiri. Jadi ketika gue inget-inget lagi tentang masa lalu, tahun lalu nih ya, tahun 2019, ketika gue sudah mulai mencari jati diri gue yang sebenarnya, gue masih ignorant sama kegagalan gue tersebut di tahun 2018. Gue merasa bahwa gue masih benar, gue nggak ada salah. Tapi ketika sekarang, setahun kemudian di 2020, gue mikir-mikir lagi nih, gue balik lagi, gue flashback lagi ke masa-masa gue rendah itu. Gue baru mikir kayak, oke, berarti bener emang gue yang salah kok gitu. Gak sepenuhnya semua orang tuh salah, lingkungan gue salah terhadap gue, tapi emang bener gue juga ada salahnya. Dan gue mikir-mikir lagi, apakah ini yang dinamakan mengenai lu sudah berdamai dengan diri lu yang di masa lalu. Dan habis itu gue mikir lagi, yes, gue udah bisa memaafkan kesalahan gue di masa lalu. Gue memaafkan diri gue yang dulu, yang
egois, yang besar kepala, yang kekeh gitu ya, yang idealisnya gak masuk akal, gak masuk logika. Dan abis itu mungkin yang merasa benar, merasa paling hebat, merasa paling kuat. Gue sudah memaafkan diri gue yang zaman dulu. Dan apa yang gue dapat dari cara gue memaafkan masa lalu gue, yang gue dapatkan adalah gue belajar dari masa lalu gue belajar dari titik terendah gue belajar dari sana, yang dimana pelajaran itu gue pakai untuk memperbaiki diri gue di masa sekarang. To be honest, diri gue di tahun 2020 adalah diri gue di mana gue menemukan really apa ya, literally kayak menemukan my true happiness gitu. Happiness yang dimana tidak tergantung pada material atau uang, tapi happiness yang dimana gue menemukannya di hati gue, di apa yang gue sedang kerjakan sekarang gitu. Dan gue bisa nge-share happiness ini ke kalian semua. Mungkin untuk kalian semua yang sedang ngerasa down, ngerasa capek dan lelah, gue adalah perantara mungkin dari semesta untuk menghibur kalian dengan sharing gue ini. Dan kalian pun menjadi salah satu penyemangat gue, yang dimana menciptakan my true happiness dalam hidup gue dengan cara kalian komen di YouTube gue, atau mungkin kalian DM gue, email gue. Dan itu merupakan sebuah hal yang gak bisa gue beli dengan uang gitu. Dan itu adalah hal yang gue dapatkan ketika gue sudah berdamai dengan diri gue sendiri, ketika gue sudah mengampuni diri gue yang zaman dulu. It's okay kalau misalkan gue menciptakan sebuah kesalahan. It's okay kalau misalkan gue menciptakan sebuah kebodohan, menciptakan sebuah keegoisan di dalam diri gue, yang dimana gak cuman merugikan diri gue sendiri, tapi juga merugikan diri orang lain gitu. Nah, even gue sudah memaafkan diri gue, apakah gue masih memiliki rasa minder, insecure dan lain-lain? Enggak. Mungkin ada sedikit, tapi lebih tepatnya lebih berkurang. Gue tidak se-insecure zaman dulu, gue tidak seminder zaman dulu. Gue sekarang lebih pede dengan diri gue sendiri. Gue lebih bener-bener percaya diri dengan kemampuan gue lebih sayang sama diri gue sendiri, dan gue lebih mementingkan diri gue sendiri dan keluarga ketimbang yang lain. Itu yang bikin gue belajar dari kesalahan gue. Jadi ketika lo berusaha untuk mendamaikan diri lo dengan diri lo yang zaman dulu, yang ketika membuat kesalahan, ketika lo mulai untuk memaafkan diri lo sendiri yang zaman dulu, itu bukan semata-mata hanya untuk menciptakan kedamaian dalam diri lo doang, tapi ada juga pelajaran-pelajaran yang bisa lo dapatkan dari istilahnya pengampunan tersebut terhadap diri lo yang dulu. Nggak cuman kayak dapet gue maafin lo, yaudah ya jangan diinget-inget lagi. Nggak cuman kayak gitu doang, tapi lo juga bisa mempelajari sesuatu dari zaman dulu ketika lo menciptakan sebuah kegagalan. Mungkin ketika lo merugikan orang lain, lo maafin diri lo belajar dari kesalahan lo lakukan lagi di tahun ini, di masa sekarang, supaya nantinya tidak melakukan kegagalan lagi. Sehingga ketika lo sudah memaafkan diri lo sendiri, lo bakal terhindar dari dampak-dampak yang tadi gue udah ceritain, kayak misalkan insecure, minder, dan lain-lain. Kenapa? Karena lo ingin mencoba lagi hal yang dulu lakukan tapi gagal, dan lu sekarang mau coba lagi dengan istilahnya dengan pengalaman lu yang baru, dengan pelajaran yang udah lu ambil dari kegagalan tersebut gitu. Nah, ngomongin tentang tadi yang udah ceritain banyak itu ya, mulai dari kenapa gue mau ngomongin tentang hal ini, terus banyak banget orang di luar sana, musisi kebanyakan bikin tentang topik hal ini gitu ya. Terus tentang dampak-dampaknya seperti apa, pengalaman gue. Jadi mungkin penyebab kenapa lu nggak ngerasa pede, atau lu mungkin minder, lu insecure dan lain-lain, adalah karena lu belum bisa memaafkan diri lu yang dulu ketika lu melakukan sebuah kesalahan atau kebodohan. Karena lu tidak bisa memaafkannya, ya lu bakal merasa bahwa lu merupakan sebuah kegagalan terus. Coba kalau misalkan lu bisa memaafkannya, lu bisa move on lah, istilahnya paling gampang ya. Lu move on dari kesalahan lu sendiri.
lu move on dari diri lu sendiri yang dulu menciptakan sebuah kegagalan gitu. Dan habis itu diri lu exactly kayak badan lu gitu ya, otak lu dan segala sesuatu yang mengenai diri lu itu adalah selalu menjadi pemeran utama di dalam dunia ini, pemeran utama di dalam kehidupan lo. Itu tuh bakal menjadi sebuah pemeran utama terus sampai nanti lu mati gitu. Diri lu doang kok yang bisa menjalani kehidupan ini, dan lu bakal setiap harinya bakal berkomunikasi dengan otak lu sendiri, dengan pikiran lu sendiri, dengan hati lu sendiri. Jadi bener-bener lu harus bisa memaafkan diri lu sendiri sebelum lu bisa memaafkan orang lain, atau lu bisa menyayangi orang lain. Lu harus bisa menyayangi diri lu sendiri dengan cara memaafkan diri lu sendiri dulu gitu. Dan yang terakhir, ketika lu jatuh, lu belajar dan lu ulangi lagi. Itu 3 cara yang gue pakai dari gue zaman dulu sampai sekarang. Kalau misalnya gue udah jatuh, gue udah melakukan kesalahan, ya gue harus bisa kembali lagi ke atas. Gue maafin aja diri gue, terus gue belajar dari diri gue yang gagal. Abis itu gue ulangi lagi hal yang sama gitu. Gak ada maksud gue kayak kalau misalkan lu gagal pun pasti ada sesuatu yang nempel sih di kepala lu gitu. Semua orang pernah gagal, semua orang pernah jatuh ke perangkap kehidupan yang sama, mungkin sama dengan lu, atau mungkin semua orang juga pasti pernah merasakan yang namanya down, pernah merasakan titik terendah. Dan justru itu adalah hal yang harus lu patut untuk lu syukuri. Gak semua orang lu bisa merasakan titik terendah di hidup mereka, karena ada lo orang-orang tajir lah istilahnya, orang-orang tajir yang emang dia tuh dimanjain dari kecil. Mereka tuh nggak bisa dapat titik terendah ketika mereka muda, hingga saatnya ketika mereka tua mereka dapat titik terendah, mereka langsung stres, mereka langsung depres dan lain-lain. Sementara titik terendah atau ketika lo merasa gagal itu, semakin mudah lo merasakannya, semakin kuat lo di masa depannya gitu. Oh ya, dan terakhir gue juga mau ngasih tahu, mau ngingetin buat kalian, kalau misalkan gue tidak memiliki kegagalan di masa lalu gitu ya, gue tidak memaafkan diri sendiri, kalau misalkan gue menyesal terus lah istilahnya dengan masa lalu gue nggak bakal dapat peluang-peluang yang baru. Contohnya, kalau misalkan gue menyesal terus terhadap diri gue yang keluar kuliah, gue nggak bakal bisa bikin podcast kayak sekarang. Gue nggak bakal bisa happy dengan kehidupan gue yang sekarang. Gue nggak bakal bisa kontak dengan kalian, gue nggak bakal bisa cerita sama kalian lewat podcast ini, dan gue nggak bakal bisa mengumpulkan audiens yang sebanyak ini khususnya dengan kalian gitu. Karena kalian menurut gue adalah salah satu faktor di mana gue merasa happy di dalam hidup gue. Jadi intinya, kalau misalkan lo bisa memaafkan diri lo, percaya deh, banyak banget hal yang positif yang bakal lo dapat dari hal tersebut. Dari memaafkan diri lo sendiri itu, lo bakal mendapatkan banyak banget hal yang sebenarnya lo sendiri pun gak bakal sadar sebenarnya betapa pentingnya hal tersebut. Oh ya, ada satu cerita lagi. Gue punya teman cewek ya. Dia sempat di titik terendah di tahun 2018-an, 2017-an, cerita-cerita sama gue gitu. Dan dan dia tuh bisa dibilang ngerasa down selama 2019, dari awal Januari sampai pertengahan 2019 deh. Dia down banget. Hingga akhirnya dia menemukan cara untuk memaafkan dirinya sendiri. Dia memaafkan dirinya sendiri, dan akhirnya sekarang gue seneng banget ngeliat ya. Serius, dia sekarang udah sibuk sama kuliahnya. Dia sering sharing di Instagramnya, terus dia sering ketawa, dan itu merupakan sebuah hal yang bisa gue bilang gue tuh ikutan seneng lah, gue ikutan happy dengan ngelihat dia happy itu. Dan ya, dia adalah salah satu teman terdekat gue yang kita pun sama-sama sedih-sedih bareng kan. Jatuh bareng. Tapi serius deh, gak cuman gue loh. Gue maksud gue cerita tadi tuh, gue ngasih tau aja gak cuman gue loh. Kalau misalkan gue maafin diri sendiri, abis itu gue jadi bahagia, gak cuman gue, tapi teman gue pun seperti itu. Gue yakin semua orang seperti itu, termasuk lo yang sedang mendengarkan podcast ini gitu. Udah sampai situ aja ya.
kayaknya beberapa hari ini gue nggak bisa rekaman lama-lama deh, karena nggak tahu, gue lagi, soalnya topik gue ya selama beberapa bulan ini, beberapa hari ini, topiknya tuh terlalu runcing, tau gak sih, terlalu ya udah gitu. Kalau misalkan gue udah ceritain beres, nggak ada yang bisa gue ulik lagi. Kalau misalkan beberapa bulan yang lalu kan gue ceritain kayak apa ya, kayak misalkan insecure, atau mungkin jangan insecure deh, apa lah ya, misalkan yang lama deh, yang mengenai apa tuh, prioritas keinginan atau mindset dan lain-lain, itu kan masih bisa banyak yang gue ulik ya. Tapi kalau sekarang gue ngomongin tentang memaafkan diri sendiri, ya udah, gue udah maafin, terus gue mau ngomong apa coba? Gue silaturahim gitu kan, nggak ada lagi gitu yang bisa gue omongin, kan nggak ada lagi. Jadi gitu aja, podcast untuk apa namanya, untuk hari ini, untuk podcast di hari ini. Mungkin podcast besok, podcast selanjutnya gue bakal ngomongin sesuatu yang lebih menyedihkan gitu. Karena lebih lebih menusuk ke dalam realita kehidupan gitu. Gitu aja. Thank you banget buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini. Gue senang banget kalian bisa dengerin podcast gue hari ini, dan yang sebelum-sebelumnya gue sangat senang banget karena kalian mau dengerin podcast gue. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian atau keluarga, kerabat, dan lain-lain. Thank you buat kalian semua. Sorry kalau misalnya gue ada salah. Sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.